له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan dan keimanan, sehingga pada subuh ini kita hadir di masjid yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Kita berdoa dan kita rangkaikan dengan amal soleh. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke mahfuz junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di atas dunia ini, kita mendapatkan ada orang yang hartanya dilebihkan, ada kemudian orang yang hartanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang punya pendapatan lebih sedikit dibandingkan orang lain, lalu dia punya kebutuhan, di dalam Islam ada mekanisme yang diatur. Yang pertama, kita dibenarkan untuk meminta hutang. Ketika misalnya kita punya kebutuhan nih, anak sekolah ataupun tiba-tiba ada di antara keluarga kita yang masuk ke dalam rumah sakit dan kita tidak punya uang untuk mengcover pembiayaan dia berobat, maka kemudian Islam membenarkan kita untuk meminta hutang. Itu yang disebut dengan al-qardu, hutang piutang. Apabila hutang ketika kita minta diberikan atas dasar kepercayaan, dan dia tentunya dalam akad al-qardu, hutang piutang itu tidak boleh ada tambahan. Berarti kalau saya berhutang sama Bapak 1 juta, saya harus mengembalikan 1 juta. Apabila ada penambahan di atas itu, maka kedudukannya menjadi riba, hukumnya haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita agak ragu kasih hutang. Kenapa? Kalau saya kasih hutang, uangnya nggak balik, Pak. Mudah kita kasih hutang, susah untuk dikembalikannya. Maka ada mekanisme yang kedua di dalam Islam, diatur dengan apa yang disebut dengan ar-rahmu. Kita meminta jaminan, ataupun hari ini disebut dengan gadai. Bapak ingin berhutang sama saya, boleh. Berapa Bapak butuh? 10 juta. Apa jaminan barang yang Bapak bisa berikan kepada saya, sehingga kemudian saya bisa memastikan uang 10 juta saya berikan kepada Bapak itu akan kembali. Maka kemudian dia menyatakan, saya punya kebun sawah, saya punya emas. Maka kemudian kita minta emas ataupun sawahnya sebagai barang gadai yang diberikan kepada kita untuk membuktikan bahwa dia mampu untuk membayar hutang kita. Apabila hutang kita tidak terbayar karena dia tidak punya uang, maka barang gadaian yang ada di tangan kita bisa kita jual untuk menutupi hutang yang belum ia lunasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Insya Allah tidak akan selesai, kita akan lanjutkan nantinya pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan gadai ataupun disebut dengan ar-rahnu? Ar-rahnu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan al-ma'u ar-rahin. Jadi sesuatu yang dia tidak mengalir, sesuatu yang sifatnya tetap. Ada istilah nikmatun rahinah, yaitu nikmat yang tidak putus. Jadi ar-rahnun bermakna sesuatu yang ditahan, sesuatu yang tertahan. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala didasari dengan firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri itu tertanggung atau tertahan atas perbuatan yang telah ia kerjakan.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksud dengan kata rahinah di sini adalah tertahan. Ini yang kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah dimaksud dengan harta yang kita miliki, lalu harta itu kita butuh uang, tapi harta itu nggak bisa kita jual sekarang. Kita butuh uang, kita diberikan uang, lalu harta ini kita berikan kepada dia, dia menahan harta kita sebagai sesuatu jaminan yang akan digunakan untuk melunasi hutang kita apabila dia tidak mampu melunasi hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam definisi yang diberikan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan rahnun? Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut ketika si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya. Apa landasannya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu berada dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh katiban, penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menjelaskan di sini bahwa akad gadai itu bukan akad utama. Akad gadai, akad utamanya adalah hutang piutang yang disebut dengan al-qardu. Sedangkan gadai itu akad kedua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita hutang piutang hendaknya ditulis, karena takut lupa. Saya ada hutang sama bapak, mungkin kita ingat dia hutang sama kita, takutnya yang berhutang nggak ingat dia ada hutang sama kita, maka di situ kemudian dibutuhkan maktub, tertulis, kitaban maktubah, ada suatu tulisan yang bisa membuktikan bahwa dia punya hutang sama kita. Di dalam ayat ini dikatakan apabila tidak ada si penulis, kalau hari ini penulis ini larinya ke notaris, Pak. Nah, ini profesi notaris itu profesi yang ada di dalam Al-Quran sebagai penulis terhadap kontrak yang kita lakukan. Maka kemudian kita bisa meminta barang jaminan yang kita pegang sebagai bukti bahwa dia punya hutang sama kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman minal yahud ila ajali wa rahanahu dir'an min hadid. Ini dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang, tidak cash. Ini Rasulullah SAW membeli barang sama seorang Yahudi tidak dengan cara tunai, karena Rasulullah tidak punya hutang, tidak punya uang, lalu maka Rasulullah SAW berhutang, dan beliau menjadikan baju besinya sebagai barang gadaian, sebagai barang yang dijaminkan bahwa hutang itu akan dibayar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wal labadu dari yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatahu. Binatang tunggakan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya bila sedang digadaikan. Ini kita akan bahas di minggu depan dengan lebih mendalam. Bolehkah barang gadaian itu kita ambil manfaat? Kita penerima gadai, orang hutang sama kita, dikasih sawah kepada kita, dikasih mobil kendaraan kepada kita, lalu mobil itu kita pakai atau kita rentalkan. Nah, ini kita akan bahas pada minggu depan. Kita lihat bagaimana perspektif para ulama dalam bab ini. Tapi hari ini kita kasih dulu pemahaman mendasar tentang gadai itu sendiri. Rasulullah mengatakan bila binatang tunggangan ditunggangi sebagai imbalan atas nafkah makanannya bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperoleh yang diperah, wala bnadari yashrabu min nafaqatihi, susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanan bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi atau orang yang meminum susu berkewajiban memberi makanan. Artinya apa? Kalau saya mengeluarkan biaya
untuk menjaga hewan ini tetap hidup. Jadi ketika seseorang itu menggadaikan barang, akad rahnun itu terjadi perpindahan kepemilikan, tapi maksudnya perpindahan barang yang dipegang, bukan perpindahan kepemilikan. Jadi saya punya emas, saya menggadaikan ke bank syariah, gitu kan, untuk saya dapatkan uang. Maka emas saya dipegang oleh bank syariah. Nah, gitu dia. Saya mendapatkan uang dalam bentuk akad al-qardu, hutang. Lalu bolehkah emas ini digunakan dalam transaksi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban sederhana itu tidak boleh. Cuman dia punya biaya untuk menjaga ini. Contohnya binatang. Kalau binatang sapi diberikan kepada saya, lalu kemudian saya tidak memberikan makanan, nanti ketika dia melunasi hutang sapi ini kan harus saya kembalikan. Mati pula itu sapi. Kenapa? Karena saya tidak mau mengeluarkan kos untuk memberikan makan sapi. Maka dalam hadis ini dijelaskan, kalau Anda mengeluarkan biaya untuk menghidupkan sapi, ya, maka Anda boleh menunggangi sapi ini untuk mengambil manfaat sebesar biaya yang Anda keluarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menjadi rukun yang harus dimiliki dalam transaksi gadai ini? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan al-marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang kedua al-marhun bih, ada hutangnya, ada sirat, saya berikan hutang kepada kamu dengan jaminan gadai sekian, barang, rumah, sertifikat tanah, kebun, ataupun kendaraan, ataupun BPKB mobil kita gadaikan. Kemudian ada dua pihak yang melakukan transaksi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum dampak daripada gadai itu sendiri. Yang pertama, siapa yang memegang barang gadai, dialah yang memberikan hutang. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Apabila kamu berada dalam perjalanan bermuamalah tidak secara tunai, maka mintalah barang tanggungan yang bisa dipegang sebagai bukti dia berpiutang kepada kita. Jadi barang gadai tersebut berada di tangan murtahid, mereka yang memberi hutang. Kapan diberikan? On spot, Pak. Jadi saya kasih uang kepada Bapak 10 juta, Bapak kasih emas kepada saya. Tidak boleh ditunda. Maqbudah, dikuasai oleh si pemberi hutang. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembiayaan pemelihara atau pemanfaatan barang gadai, sebagaimana yang saya katakan tadi. Di sini saya ambil hadis yang lain, riwayat Tirmizi. Kalau tadi hadis Bukhari, ad-dahru yurkab idza kana marhunan wal labanu daru yusrabu idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrafu nafaqatuhu. Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkah makanannya bila sedang digadaikan. Jadi saya menunggangi dia karena saya kasih nafkah untuk binatang tersebut. Maka selama digadaikan saya mengeluarkan kos biaya, maka saya bisa menunggangi binatang tersebut. Begitu juga dengan susu yang diperah dari binatang yang digadaikan. Di dalam hadis yang lain, ar-rahnu yarkabu binafaqatihi idza kana marhunan wal labanu daru yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatuhu. Ini dengan teks hadis yang berbeda, dengan periwayat yang berbeda. Tadi hadis Tirmizi dan ini hadis Bukhari. Kedudukan dan pembahasannya sama. Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkah makanannya bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanan yang sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban memberi makanan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan, bagaimana dengan gadai emas? Saya akan kasih emas ke bank syariah atau memberikan emas ke Pegadaian Syariah. Pegadaian itu punya slogan, mengatasi masalah tanpa masalah. Benar, Pak?
atau mengatasi masalah tambah masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu akadnya diubah. Akad jaminan itu ketika kita menitipkan barang, dia mengambil ijarah. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lebih mendalam. Artinya saya mengambil, misalnya ya di salah satu, saya nggak bilang di lembaga apa, kita ingin menggadaikan emas. Per gramnya itu diambil biaya 4.000 selama 1 bulan. Nah itu dia. Kenapa? Karena saya harus menjaga barang itu. Artinya ketika Bapak nanti ngambil barang itu, maka saya wajib menghadirkan, Bapak melunasi hutang saya wajib menghadirkan barang tersebut. Nah, saya menjaga ini kan mengeluarkan kos. Maka per gramnya itu ditetapkanlah 4.000 per bulan. Coba kalau Bapak gadaikan emas sebanyak 100 gram, tinggal dikali saja 4 dikali 100, 4.000 dikali 100 berarti 400.000 per bulan. Ada yang per 2 minggu, per 14 hari. Nah, itu tergantung nanti pilihannya. Yang pasti dia ingin mengatakan bahwa saya menjamin bahwa barang gadai yang Bapak tempatkan kepada saya itu ketika Bapak lunasi hutang saya, maka saya akan memberikan pada waktu itu juga ketika Bapak melunasi hutang saya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertumbuhan barang gadai. Tiba-tiba sapi yang kita rawat tadi, Pak, punya anak dia, hutangnya belum lunas, itu milik siapa? Gitu kan? Kan kita rawat nih sapinya, ternyata ya karena dia berhubungan sosial dengan sapi-sapi yang lain, punya anak dia, ternyata yang digadaikan adalah sapi betina. Anak itu milik siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda mazhab, berbeda pandangan di sini. Pandangan yang pertama menyatakan itu tetap milik si penggadai, saya yang menggadaikan barang, bukan penerima gadai. Ibnu Hazmin berbeda dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan karena dia yang merawat sapi itu, lalu lahir anak dari sapi itu, maka sapi itu adalah milik si penerima gadai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mazhab yang berbeda dalam memaknai pertumbuhan barang gadai ketika barang gadai itu menghasilkan pendapatan berikutnya. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan perpindahan kepemilikan barang gadai tersebut? Perpindahan kepemilikan barang gadai itu terjadi ketika barang itu dilunasi. Barang gadai berpindah kepada penghutang kepada yang kasih hutang itu ketika hutang itu dilakukan, maka terjadi perpindahan barang. Ketika dilunasi seperti itu juga. Apabila kemudian dia tidak mampu melunasinya, maka ada 2 opsi yang bisa dilakukan. Opsi yang pertama adalah barang itu dijual oleh si penerima gadai yang kasih hutang. Apabila harga barang itu lebih mahal dibandingkan hutangnya, sisa lebihnya dikembalikan kepada yang berhutang. Contoh, kalau di perbankan ataupun di pengadaan syariah, itu selalunya dia tidak memberikan harga di angka 100%. Contoh, emas hari ini kalau saya tidak salah 1 gram itu lebih 1 juta. Maka ketika kita bilanglah harga emas 1 juta, digadaikan 1 gram itu tidak diberikan 1 juta, Pak. Dia akan turunkan di harga 80% atau 75%-nya. Lalu nanti ketika kemudian dia tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka emas ini dijual. Kan ada selisih 20%. Maka 20% ini bukan menjadi milik si penerima gadai, tapi si penggadai, yaitu orang yang berhutang. Jadi kalau dia hutang misalnya 800.000, emas itu dijual 1 juta, 800.000 ini diambil oleh si penerima gadai, 200.000 ini dikembalikan kepada si penggadai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kemudian dia mampu melunasinya, maka barang gadai ini dikembalikan serta merta. Lalu pertanyaannya, apa gunanya bagi kita yang memberikan gadai?
Jawabannya sederhana, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang piutang itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah dibolehkan, dan orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu mendapatkan kedudukan pahala. Hutang itu ada dua pahalanya. Pertama, ada dua keuntungan. Yang pertama, menolong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, asetnya tidak hilang. Tapi kalau sedekah berpindah, Pak, kan habis. Kalau hutang tidak, uang itu akan balik. Ketika kemudian kita tidak yakin dia mampu mengembalikannya, maka kemudian kita bisa meminta jaminan untuk memastikan barang kita dikembalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seorang muslim yang membantu muslim lainnya walaupun dia minta jaminan dari hutang yang ia berikan. Insyaallah minggu depan kita akan membahas dengan lebih mendalam bagaimana pemanfaatan barang gadai, karena hari ini banyak terjadi di lingkungan dan masyarakat kita. Dia gadai sawah, sawah itu digarap oleh penerima gadai, si penggadai tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minggu depan kita akan lihat bagaimana mazhab, perbandingan mazhab di antara para ulama berpendapat terhadap pemanfaatan barang gadai yang itu bukan milik si penerima gadai tapi milik si penggadai. Wallahu a'lam bishawab. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa qali, anta misbahus suduri. Ya